Halo, saya Dr. Almira Talita akan menjelaskan tentang pengangkutan orang luka. Dasar-dasarnya yaitu pengangkutan orang luka bertujuan untuk memindahkan korban dari tempat kejadian dalam rangka untuk memberikan pertolongan pertama dan memindahkan korban menuju fasilitas kesehatan lain yang lebih mampu dalam rangka memberikan pertolongan pada korban. Jadi prinsipnya ada pengangkutan tidak darurat dan pengangkutan darurat. Pengangkutan tidak darurat dilakukan jika kondisi dan situasi dari tempat kejadian memungkinkan untuk dilakukan pertolongan pertama atau darurat, sehingga korban dapat dipindahkan menuju ke akses lain yang lebih mampu memberikan pertolongan kepada korban. Jadi pertolongan tidak darurat itu harus stabil dulu pasiennya. Jadi lebih dahulu dilakukan untuk menyelamatkan jiwa kalau darurat kan. Kalau tidak darurat itu stabilisasi dulu. Misalnya tidak ada masalah jalan nafas, tidak ada masalah pada jalan nafas atau pernafasan, perdarahan sudah terkontrol, ancaman syok sudah diantisipasi atau teratasi, sudah dimobilisasi jika ada patah tulang atau kecurigaan patah tulang, dan luka yang cukup serius sudah dibalut sehingga mencegah terjadinya perdarahan dan infeksi. Dan pengangkutan darurat, kalau pengangkutan darurat dilakukan jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan pertolongan pertama atau darurat, misalnya seperti medan pertempuran, di keramaian lalu lintas, di tempat kebakaran, ruangan yang tidak cukup, misalnya di dalam jurang. Tujuannya adalah memindahkan korban dari tempat kejadian untuk memberikan pertolongan pertama. Teknik pemindahan darurat disebut dengan ekstraksi. Nah, tapi pastikan jalan nafas bebas sumbatan, ini mutlak untuk dilakukan. Pengangkut harus mengerti ketentuan dasar untuk pengangkut supaya proses pengangkutan orang luka dapat berjalan dengan baik dan tidak memperburuk kondisi korban. Nah, teknik ekstraksi atau pengangkutan darurat ini jadi ketentuan dasarnya itu harus diperiksa dengan cepat dan teliti lokasi kejadian. Jadi memastikan antara penolong dan yang ditolong tersebut aman. Lalu nilai korban, pastikan apakah ada sumbatan jalan nafas, henti jantung atau paru, cedera dada atau jalan nafas, dan syok atau perdarahan. Nah, lalu teknis ekstraksi itu bisa menggunakan 3 cara, misalnya scope stresser, yang kedua long spine board atau short spine board, lalu yang ketiga vakum matras. Lalu ada ekstraksi tanpa tandu, ini dilakukan jika tidak ada tandu. Nah, ini bisa dengan 5 cara, yaitu menyeret dengan tarikan tangan, dengan tarikan baju, menggunakan kopel, menyeret dengan cara menggantung, atau menyeret melalui anak tangga. Nah, pengangkutan orang luka tanpa tandu ini bukan merupakan teknik ekstraksi, dan ini berisiko memperburuk keadaan korban. Nah, ini dilakukan kalau tanpa tandu ini jika tidak ada tandu dan hanya mengutamakan pemindahan, bukan kenyamanan korban. Dilakukan kalau tandu tidak ada. Posisi korbannya bisa tergantung kebutuhan, misalnya dari tengkurap jadi telungkup, dari tengkurap atau telentang, tergantung keadaan. Mau cara teknik angkutnya bagaimana. Lalu macam-macam pengangkutan orang luka tanpa tandu itu bisa dengan ini oleh satu orang. Satu orang itu caranya bisa menjulang, menggendong, memapah, membopong. Oleh 2 orang yaitu dengan cara memapah, angkut cara baring, mengangkut cara duduk, dan mengangkut pada lorong sempit. Lalu pol dengan 3 orang itu bisa cara berbaring, cara pingsan, dan cara duduk. Pol dengan 4 orang bisa tanpa alat, hanya dengan berbaring saja. Lalu pengangkutan orang luka dengan tandu. Jadi kelompok tandu terdiri atas 2, 3, atau 4 orang pengangkut. Anggota tertuanya ditunjuk sebagai danpok tandu. Perlengkapan anggota regu tandu itu ada pakaian dinas, kantong makanan, topeng gas, baju gas bila perlu, dan bila di lapangan pakai tanda palang merah di dasar putih lengan di kiri. Nah, cara angkut orang luka dengan tandu, jadi pada umumnya dilakukan oleh 4 orang. Jarak pendek diperbolehkan hanya 2 orang. Kalau misalnya jaraknya lebih jauh dengan 2 orang itu tidak disarankan karena bisa menimbulkan cedera pada pengangkut. Nah, caranya jadi angkut dengan tangan, angkut dengan bahu, jadi di atas bahu. Lalu kalau dengan bahu pergunakan alas di pundak. Lalu bisa dengan merangkak dan merayap. Tugas komandan kelompok tandu adalah bertanggung jawab tentang kesehatan penderita yang diangkut. Jadi anggota badan diusahakan tidak banyak bergerak. Kalau misalnya korban pingsan,
harus jaga jalan pernafasannya. Jangan sampai kepalanya menengadah ke belakang, bisa menimbulkan obstruksi saluran nafas. Lalu cegah posisi yang tidak diinginkan, perhatikan letak penderita, dan perhatikan agar anggota gerak penderita tidak tergantung ke bawah, karena bisa menimbulkan cedera pada ekstremitas. Lalu harus mengetahui keadaan korban yang diangkutnya tanpa mengganggu perjalanan, jadi beri perhatian khusus kepada korban. Balutan bisa menggunakan bidai atau spal. Lalu dicegah agar pasien berkurang kemungkinan syoknya akibat perdarahan atau nyeri. Lalu kontrol terus apakah ada bahaya mati suri. Lalu pengangkutan korban, transportasinya bisa menggunakan kereta api, kapal terbang, kapal perahu, dan helikopter.